Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih bihidayatil Islam wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus orang tua kami yang kami hormati. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah kita lanjutkan dengan ta'lim. Semoga duduk kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti terhitung pahala yang mengalir untuk bekal kita fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lantunkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga dengan kita berniat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah, menjadi sababiyah kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sababiyah kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yushaqiqir rasul wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi man tawalla wa nuslihi jahannam. Shadaqallahul adzim. Ayat ini berkenaan dengan usaha kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sudah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul iman, hidayatul Islam. Namun pada perjalanannya kita masih dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, bermujahadah untuk menjaganya. Di ayat lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha, bermujahadah di dalam agama kami atau di dalam kami syariat ini, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan hidayah kepada jalan-jalan kami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita mendengar berita salah seorang tokoh gitu ya, yang kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala menyatakan memilih agama yang dia yakini yang baru. Nah, tokoh ini saya ngikutin, Pak. Beliau salah satu tokoh yang dalam
manajemennya itu kami belajar dulu. Ya, beliau sempat sakit, kemudian recovery-nya berikhtiar sedemikian rupa, punya positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dalam buku-bukunya. Kemudian memberikan motivasi kepada orang-orang yang sakit waktu itu. Bahkan merekomendasikan satu buku yang terkait tentang menjaga kesehatan, dimulai dari makan dan kebersihan pencernaan. Saya baca bukunya itu, enzim-enzim yang penting itu saya baca bukunya karena kebetulan belajar gitu. Dan manajemen pun juga Masya Allah gitu. Nah, sempat kaget ketika berita ini kemudian muncul di media, itu kemudian Masya Allah, hanya kita bertasbih kepada Allah Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, melainkan hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa pentingnya menjaga sebuah hidayah. Seakan-akan dulu waktu saya belajar nggak mungkin orang ini kemudian terjerumus gitu. Seakan-akan nggak mungkin terjerumus karena begitu dalam ilmu pengetahuannya, begitu dalam kemudian memaparkan kaidah-kaidah yang itu bersumber dari syariat Islam, khususnya terkait tentang organisasi waktu itu. Ini juga hal yang Masya Allah, fenomena yang saat ini mengingatkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman kelak nanti akan ada man asbaha mu'minan, pagi harinya itu masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ujian akhir zaman, karena fitnah akhir zaman, di sore harinya kemudian sudah fa'amsa kafiran, sorenya sudah dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat di atas, wa may yushaqqiqir rasul, waman, dan barang siapa yang yushaqqiqir rasul, dia merasa berat, merasa terbebani terhadap ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti ghaira, selain jalannya orang-orang beriman, nuwallihi man tawalla, maka Allah akan mewalikan dia kepada yang dia yakini bisa menjadi wali. Allah akan memasrahkan urusannya kepada sesuatu yang dia anggap mampu mengurusi urusannya. Jadi secara paradigma itu kemudian taatnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, kemudian pasrahnya, Islamnya, itu menjadi bergeser kepada sesuatu yang memang dia anggap mampu. Dia anggap sesuatu yang lain itu kemudian mampu menjawab tantangan-tantangan hidupnya. Sesuatu yang lain itu mampu menjawab problematika hidupnya, sehingga kemudian terkikislah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi jahannam, naudzubillah. Kemudian tempat kembalinya mereka adalah neraka jahanam. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bisa kita ambil ibrah bahwa pentingnya sebuah nikmat hidayah. Bahwa pentingnya kita diberikan kesadaran, diberikan kelegaan hati untuk menerima Islam, untuk menjalankan Islam. Ini bagian daripada nikmat yang agung, dan para ulama juga menyebutkan a'dhamun ni'am, nikmat yang paling mulia, yang paling agung adalah ketika kita kemudian nyaman, berpasrah diri, berlapang dada, itu kemudian
menjalankan dan menerima syariat Islam. Bahkan meyakini hakul yakin bahwa Islam adalah yang benar. Berdasarkan firman Allah, "Innad dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari jalan selain Islam, falan yuqbal, maka tidak akan diterima. Yang kedua pelajaran bagi kita adalah ternyata hidayah itu perlu kemudian kita ikhtiar menjaganya. Kita ikhtiar mempertahankannya. Nah, ini yang kadang-kadang kita naik turun. Al-imanu yazdad wa yanqus. Iman yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi ini sangat penting untuk sama-sama kita menjaga nikmat itu. Cara yang pertama adalah bagaimana menjaga nikmat hidayah. Ada beberapa poin yang nanti bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah menganggap bahwa nikmat hidayah itu adalah yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, ini pertarungannya nanti di situ. Pertarungan ujian keimanannya di situ. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa jadi ada peluang ikhtiar usaha begitu ya. Yang satu mendukung terjaganya hidayah Allah. Mungkin yang satu terhalang atau berbenturan dengan syariat Allah. Ada hukum-hukum yang tidak tepat, yang tidak cocok dengan syariat Allah. Nah, di situ iman kita kemudian akan bekerja. Mana yang kira-kira ingin kita tentukan ini? Apakah nikmat yang lain, anggaplah nikmat pekerjaan, nikmat yang lain, atau nikmat menjaganya Islam dan hidayah ini yang perlu kita pertahankan? Nah, ini bagian daripada kita. Nah, ketika kita menganggap bahwa nikmat hidayah ini adalah yang paling agung, maka dalam proses kita mencari tempat, proses kita mencari tempat kerja, proses kita bermuamalah, tentunya melewati syariat-syariat Islam yang tujuan akhirnya adalah menjaga hidayah itu. Na'udzubillah, kalau kita kemudian menentukannya, tidak penting syariat, tidak penting muamalah dengan cara yang islami, sudah tidak terlalu penting. Yang penting sudah dapat proyek dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi pemahaman kita terhadap nikmat agung itu menjadi kecil gitu. Ini dalam hal ikhtiar itu. Dalam hal kita, anak-anak kita kemudian juga begitu, memilih tempat sekolah atau tempat kuliah begitu ya, tempat thalabul ilmi. Nah, kalau kuliah biasanya karena sudah ada modal-modal dasar sudah ditanamkan, mungkin sudah bisa. Hal ini juga saya ingat dengan beberapa kisah dari guru-guru kami waktu di Jawa. Ada salah seorang Gus begitu ya, yang dia memang penerus untuk pondok pesantren. Ketika kuliah di suatu tempat, sehingga kemudian mujahadah menjaga hidayahnya itu kemudian tidak istiqomah. Nah, di kampus itu kemudian banyak jam-jam yang kemudian melewati waktu sholat, diskusinya terlalu melebar sehingga keluar daripada pembahasan-pembahasan para ulama, sehingga na'udzubillah qadarullah, dengan takdir Allah, si anak daripada seorang kiai ini keluar dari Islam dan akhirnya menjadi polemik lah di antara pembahasan-pembahasan guru-guru kita waktu itu. Nah, ini bagian dari mujahadah. Jadi yang pertama adalah menganggap bahwasanya nikmat hidayah itu nikmat yang paling besar, dan kita menjadikan seluruh ikhtiar kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu prosesnya adalah menjaga itu.
Kalau seandainya kita bekerja di kerja tempat yang kemudian masih membolehkan kita untuk sholat, membolehkan kita untuk menjalankan Islam, dan seterusnya. Ini bagian dari hal yang penting. Karena menjaga hidayah itu yang pertama tadi, punya pandangan bahwa itu yang terbesar. Yang kedua, as-sidqu fi talabil hidayah. Di antara menjaganya lagi adalah kejujuran pada diri kita, kejujuran pada hati kita untuk kemudian mempertahankan hidayah tersebut. Ya, karena kejujuran ini nanti kembalinya kepada keimanan kita. Di dalam masalah ini yang tahu dalam keputusan adalah diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian penting juga, as-sidqu fi talabil hidayah, fa inna man sadaqa ma'allahi ta'ala sadaqahullahu ta'ala. Orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala atau membenarkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkannya. Ini bagian daripada kita mempertahankan hidayah kita. Dan yang kedua, watsalis, at-tazawwud bil ilmi an-nafi' liyakuna as-sairu ala basiratin. Yang ketiga untuk mempertahankan hidayah itu ternyata adalah mempersiapkan perbekalan diri bil ilmi, dengan ilmu syariah. Dengan tidak berhenti kita kemudian belajar Islam. Tidak berhenti untuk saling mudzakarah, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena itu bagian daripada mempertahankan hidayah itu sendiri. Maka ini hal-hal yang insya Allah menjadi penting. Li'annal ilma 'aunun 'ala daf'i asyubhat. Sesungguhnya dengan ilmu itu salah satu penolong agar kita menghindarkan diri dari hal-hal yang menjadi ragu dalam keseharian kita, menjadi ragu dalam tindakan kita, menjadi ragu dalam konsep hidup kita, dan terus mempelajari agama. Ini bagian penting yang juga perlu sama-sama kita ikhtiarkan para jamaah semuanya. Dan yang terpenting yang keempat adalah ad-du'a ilallah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala subutil hidayah, untuk diberikan tetapnya hidayah. Karena usaha yang sudah kita lakukan, mulai dari poin yang pertama kita konsentrasi atau menjadikan pertimbangan bahwa hidayah adalah nikmat yang paling besar. Yang kedua, kita sudah melakukan terkait tentang kejujuran kepada diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah melakukan tentang thalabul ilmi, belajar ilmu agama agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga hidayah. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena hidayah pun juga merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lupa kita selalu memohon kepada Allah. Tentunya dalam salat kita juga sudah meminta itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Bahkan di zikir pagi petang, zikir pagi ada salah satu ya hayyu ya qayyum, salah satu zikirnya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu, wahai zat yang maha hidup, ya qayyum, zat yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan memohon rahmatmu atau dengan rahmatmu, astaghits, kami memohon pertolongan. Kami bisa berdoa mohon pertolongan itu karena sudah pertolongan rahmat Allah. Anak-anak kita yang kemudian mau sholat 5 waktu, mau berdoa, mau berzikir, itu merupakan rahmat Allah. Bi rahmatika astaghits aslih li nafsi, ya Allah perbaikilah diri kami. Wala takilni ila nafsi,
jangan engkau wakilkan kepada diriku sendiri urusan diriku sendiri tarfata ainin, walaupun hanya sekejap mata. Ya Allah, jangan engkau pasrahkan kepada diriku untuk mengurusin diri ini walaupun sekejap mata. Doa ini sekaligus menjadikan pembelajaran bahwa pentingnya berdoa kepada Allah. Bahkan untuk urusan yang kita bisa. Ya Allah, berikan kemampuan berdiri untuk sholat. Padahal kita mampu berdiri. Tapi masih ada perintahnya untuk minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami mampu untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita bisa membacanya. Tapi kita diminta berdoa kepada Allah. Karena ini bagian terpenting daripada kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, ini beberapa ayat, beberapa doa ini mendorong kita atau menyuruh kita untuk Masya Allah menjaga hidayah, berdoa kepada Allah agar hidayah itu tetap ada dari kita. Dan di ayat yang tadi, wa may yushaqiqir rasul, dan jangan merasa berat, merasa beban ketika kita menjalankan dan menemani dan meneruskan dakwah Rasul. Kalau ayat ini turun kepada para sahabat, ada sahabat-sahabat yang mungkin berat menjalankan perintah Rasul saat itu, dan Allah kemudian tegur. Di saat ini, ayat ini konteksnya pada saat ini kita bisa jadi merasa berat menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, beratnya bisa jadi karena kita masih proses untuk ke sana. Yang kedua bisa jadi kita tidak, atau Allah belum berikan apa hikmah di balik perintah itu. Atau mungkin kita secara keilmuan belum memahami secara utuh perintah-perintah itu. Nah, ini bagian daripada kita berproses untuk menjaga hidayah Allah. Dalam prosesnya yang terpenting juga adalah selalu, kalau di hadis yang menyebutkan al-imanu yazdadu wa yanqus, yazdadu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka dengan menambah keimanan ini caranya dengan taat, mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Ya. Kemudian berusaha mengistiqomahkan itu. Nah, ini bagian dari menjaga hidayah itu tadi. Wasadisan at-taubatu wan nadmu ala ma salafa wa su'alullahu ta'ala ala sabat wal khifdi fil mustaqbal. Yang selanjutnya di antara poin untuk menjaga hidayah itu adalah at-taubah wan nadam. Mengistiqomahkan untuk istighfar dan taubah. Bagian juga ini daripada meredam nafsu kita atau meredam rasa kekuatan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis Nabi SAW, adalah aku, kata Rasulullah, beristighfar 70 marratan wa fi riwayatin 100 marratan, 70 kali atau bahkan 100 kali. Karena salah satu ikhtiar, sebenarnya itu ikhtiar agar diri kita itu ada masukan-masukan nutrisi-nutrisi ruhiyah, sehingga nutrisi-nutrisi itu menguatkan jiwa, sehingga jiwa kita tidak takabur di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Sehingga dalam proses sehari-harinya pun selalu ada doa, ada doa di setiap perbuatan, ada hati yang kemudian terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala saat sebelum memulai seluruh kegiatan. Bahkan di agama kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, di situ ada diselipkan, diajarkan doa-doa. Yang doa-doa itu secara makna menguatkan ruh kita, nutrisi bagi ruh kita. Sehingga kedepannya dalam bertindak ini selalu terpaut dengan Allah, bahwa ini semuanya atas izin Allah, atas hidayah Allah dan lain sebagainya. Ini bagian daripada menjaga hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ba'dahu al-yaqinu bi anna hadza huwa as-sabilu as-sa'ada fid dunya wal akhirah. Yang selanjutnya yang ke-6, meyakini bahwasanya as-sabil, jalan hidayah atau jalan Islam ini yang sudah kita peluk, yang sudah Allah perintahkan kepada diri kita, yang sudah perintahkan bagaimana kita bersikap kepada keluarga kita, bagaimana bersikap kepada masyarakat kita, bersikap kepada anak-anak kita, itulah jalan menuju kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Nah, karena ini kadang-kadang kita juga menjadi lebih was-was, lebih hati-hati dalam mereferensikan beberapa ilmu-ilmu gitu. Mereferensikan beberapa keilmuan-keilmuan modern yang bisa jadi itu tidak dikaji dari dasar-dasar syariat Islam. Kami dulu pendidikan Pak 10 tahun yang lalu itu ada salah satu metode menghafal cepat gitu. Anggaplah seperti itu ya Pak. Menghafal cepat dengan hipnoterapi gitu. Ternyata kami belajar. Di akhir-akhir kami kemudian diingatkan oleh salah satu guru kami ya, di pesantren Hidayatullah, mengkaji itu kemudian dari berbagai sudut, sehingga ada titik-titik yang itu kemudian menjadi rawan dalam akidah. Karena ma'iyatullah, kebersamaan kita kepada Allah mulai terkikis di salah satu beberapa tempat gitu. Jadi bagian daripada kita berhati-hati. Nah, kalau kita kembali kepada kasus yang saat ini viral, beliau ini seorang pembaca, pembelajar, sangat banyak membaca buku. Nah, bisa jadi salah satu anjuran kita ketika kita mempelajari sebuah ilmu begitu, maka kita mempunyai murabbi, mempunyai mursyid, kita mempunyai seorang guru yang nanti kemudian mengarahkan keilmuan yang kita pelajari itu. Nah, ini bagian daripada langkah-langkah Islam mengatur dalam thalabul ilmi. Sehingga kita ketika itu mungkin dilanggar 1-2 langkah-langkahnya, bisa menjadi tidak pas, bahkan naudzubillah bisa menjadi sebuah kesimpulan yang itu bertentangan dengan konsep Islam itu sendiri. Nah, ini bagian daripada sama-sama kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama mensyukuri nikmat hidayah, dan yang kedua adalah menjaga agar nikmat hidayah itu kemudian tetap berada pada diri kita. Karena kita diingatkan oleh khatib ya setiap kali sholat Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara pesannya adalah jangan sekali-kali kamu atau kalian mati atau kalian wafat menghadap kepada Allah. Wala tamutunna, jangan sekali-kali mati, illa kecuali wa antum muslimun, kecuali kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bagian daripada kita berada dan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan terkait tentang sama-sama kita mudzakarah, mengingat-ingat kembali bahwa nikmat hidayah itu adalah nikmat yang paling besar, dan kita berikhtiar agar hidayah itu kemudian tetap berada pada diri kita dengan kita berdoa, dengan kita terus belajar tentang Islam, dengan kita terus kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus membuang rasa sombong pada diri kita, membuang rasa lebih hebat daripada syariat Islam, membuang rasa lebih tahu daripada syariat Islam. Itu yang semoga ini bisa menjadi langkah-langkah kita untuk kemudian mempertahankan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan. Cukup ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hidayah, saya mau nanya tentang ciri-ciri hamba yang mendapat hidayah itu bagaimana, Ustaz? Yang kedua, bagaimana Allah menyampaikan hidayah kepada hambanya? Itu saja Allah. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah kemudian memberikan dan caranya memberikan hidayah itu ya. Di salat kita ihdinas siratal mustaqim itu ada ayat lanjutannya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yakni jalannya orang-orang yang telah kami beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang Allah sesatkan begitu. Kalau kita melihat dari ayat ini, maka siratal ladzina an'amta itu sudah menjadi bisa jadikan indikator ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah gitu. Karena Allah ihdinas siratal mustaqim, berdoalah kepada Allah semoga kita diberikan petunjuk. Dan bagaimana petunjuk itu atau bagaimana orang-orang yang sudah mendapat petunjuk itu ya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Kalau tafsirannya itu adalah minan nabiyyina wasyuhada'i wasyolihin. Tafsirannya itu dari yang termasuk an'amta yang diberi nikmat itu adalah para nabi. Tentunya ciri-cirinya adalah yang pertama mengikuti atau berikhtiar mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh nabi. Kalau dari kata-kata minan nabiyyin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini kalau bisa kita secara bahasa kita bisa tarik orang-orang yang rela berjuang sampai mati syahid, tentunya keimanannya secara ciri-ciri. Yang kedua adalah pengorbanannya terhadap Islam. Yang ketiga keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada ciri-ciri kita insya Allah sudah pada hidayah. Ketika kita sudah bismillah menerima Islam, yang kedua meyakini bahwa yang paling benar adalah Islam, berusaha menjalankan syariat Islam dan berikhtiar istiqomah menjalankannya, ini insya Allah sudah bagian daripada ciri-ciri kita insya Allah mendapatkan hidayah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau dilanjutkan bukan jalannya orang-orang yang kami murkai. Di situ tafsirnya orang-orang Yahudi. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi itu disebutkan adalah orang terbaik. Artinya Allah muliakan dari sisi-sisi yang lain, dari sisi-sisi keilmuan, dari sisi-sisi kecerdasan. Begitu. Namun kecerdasan yang kemudian menumbuhkan kesombongan sehingga dia dikatakan dolan, dikatakan maghdub, dikatakan dia murka, dimurkai oleh Allah. Karena setiap kali ada syariat itu Bani Israel itu banyak menentang gitu. Seakan-akan punya pemikiran sendiri yang lebih bagus. Nah, kalau kita konteksnya di zaman ini mungkin begitu.
Di sini ada tuntunan Islam seperti ini, tapi dia kemudian memilih ghaira sabilil mu'minin. Ada cara lain yang itu tidak diketahui dari mana caranya, mungkin dari negara-negara yang sudah maju, sehingga asal pakai saja tidak disaring dan bahkan mengatakan, oh ini lebih bagus daripada yang dari Allah. Nah, ini bagian yang maghdubi. Waladhdallin, orang-orang yang sesat, atau di situ adalah Nasrani gitu. Ya, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya menganggap Rasul itu menjadi Tuhan, yang berlebihan, al-ghulu dalam menyikapi syariat ini. Ini juga bagian daripada insyaallah di ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau kita terhindar dari al-maghdub sama orang-orang yang sesat, orang-orang yang dhalin tadi, dan kita termasuk orang-orang yang sudah tadi mengikuti syariat Islam dengan istiqomah, insyaallah kita bagian dari ciri-ciri yang tetap istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara Allah memberikan hidayah ini unik, Pak. Karena yaitu di satu ayat disebutkan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini jangan dipotong kemudian ya udah kalau hidayah itu milik Allah, kita enggak ada ikhtiar. Karena di situ ada ayat walladzina jahadu fina tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, ada ikhtiar menjemput hidayah, ikhtiar memantaskan diri. Kemudian Allah berikan hidayah. Nah, kalau kita lihat bagaimana Allah kemudian memberikan hidayah, kalau orang-orang di zaman sahabat lebih kepada cara logika berpikir yang kemudian dibuka oleh Allah. Seperti masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, setelah membacakan ayat Quran dan secara logika, tidak mungkin Quran ini kemudian buatan Muhammad. Enggak mungkin. Nah, ini secara logikanya disadarkan dulu dengan benar-benar ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, dengan betul-betul mengilmui bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang saya kira itu penting. Dan insya Allah kalau masalah hidayah itu kembali kita diperintahkan untuk berikhtiar, memohon terus-menerus, sedangkan yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.